Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 20 hingga ayat yang ke-29. Dan yang menjadi ayat emasnya, kata kuncinya adalah 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-29. Firman Tuhan yang mengatakan begini, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Nah, tema yang saya ambil dalam renungan pagi hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa Ahab adalah seorang raja Israel, raja yang begitu jahat dan melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 26 dikatakan bahwa dia mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan orang Amori yang telah dihalau Tuhan. Sehingga Raja Ahab perbuatannya seringkali menimbulkan kekejian dan sakit hati bagi Tuhan. Sebab memang kejahatannya yang luar biasa. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 16 dikatakan kejahatan Ahab lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Oleh sebab itu betapa kejinya dan betapa menyakitkan hati Tuhan, melebihi dari semua raja-raja yang sebelumnya. Dan satu catatan, kejahatan Ahab yang kita ingat adalah ketika dia merampas kebun anggur milik Nabot dan membunuh Nabot itu sendiri melalui tangan orang lain. Tetapi apabila kita bandingkan dengan ayat yang menjadi nas kita pada yang ke-29 ini, mungkin sangat mengejutkan hati kita. Karena apa? Karena menyatakan bahwa semua perbuatan Ahab yang teramat jahat itu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mendatangkan malapetaka pada zamannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bertanya, kenapa Ahab? Kenapa demikian? Kenapa Ahab mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Pada ayat yang ke-27 dikatakan ia mengoyakkan pakaian, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Jadi ternyata kerendahan diri Ahab di hadapan Tuhan menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan belas kasihannya. Tuhan tergerak hatinya. Dan memang Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni, mau melupakan semua dosa-dosa umatnya, bahkan menghalau murkanya atas mereka yang mau merendahkan diri di hadapannya. Seperti 2 Tawari pasal 7 ayat 14 mengatakan, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita yang tidak selama-lamanya memiliki menahan murkanya, tetapi dia mau mengampuni. Dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sebab sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ketika umat mau datang mengakui semua dosanya kepada Tuhan, mau dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka kita bisa melihat dalam peristiwa ini Tuhan melalui Nabi Elia bahwa dia tidak jadi mendatangkan malapetaka pada zaman Raja Ahab. Nanti setelah pada zaman anaknya baru malapetaka itu didatangkan. Pertanyaan kita adalah, apakah kita mau seperti Ahab yang mengakui
dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang sombong, gengsi, dan terus hidup di dalam dosanya. Tidak mau merendahkan diri dan mengakui semua kesalahannya. Padahal setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2b. Jika kita hidup menyimpang dari Tuhan, segeralah datang bertobat kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapannya dan akui dosa-dosamu. Bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan Tuhan akan memulihkan semua keadaan kita. Demikian firman Tuhan yang kita dapat melalui kisah Raja Ahab. Kiranya kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa jikalau kami melakukan kesalahan, ada di dalam dosa, ketika kami datang dengan segala kerendahan hati, Tuhan tidak selamanya murka, tetapi justru berpaling, mengampuni kami dan memulihkan keadaan kami. Firman-Mu kiranya menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.